Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pembahasan soal latihan 19.3, latihan 19.4, dan latihan 19.12. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Nurhuda, yaitu saya, yang kedua Oktaviana Sari, yang ketiga Servitia Karlinda, yang keempat Indranti Putri Puspa Editya, yang kelima Anissa Reza Alivia, dan yang keenam adalah Devi Sapitri. Ya. Latihan 19.3. Berikut ini adalah soal latihan 19.3. Brennan Corporation memulai tahun 2010 dengan saldo akun liabilitas pajak tangguhan sebesar $90.000. Pada akhir tahun 2010, jumlah perbedaan temporer kumulatif terkait mencapai $350.000 dan akan dibalik secara merata selama 2 tahun ke depan. Laba akuntansi sebelum pajak untuk tahun 2010 adalah $525.000 dan tarif pajak untuk semua tahun adalah 40%. Dan laba kena pajak untuk tahun 2010 adalah 400.000. Yang ditanya yang pertama, A. Hitunglah utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. B. Buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. C. Buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Ya. Untuk penyelesaian kasus A, yang pertama adalah taxable income for 2010, yaitu laba yang kena pajak sebesar $400.000, lalu dikalikan 40% dari tarif pajak untuk semua tahun, sehingga kita mendapatkan income tax payable untuk 2010 yaitu sebesar $160.000. Yang B, cara untuk mengerjakannya yaitu dengan kita lihat dulu future taxable deductible amount. Cara mencarinya yaitu dengan cara laba pada tahun 2010 sebelum pajak adalah $525.000. Dan sedangkan jumlah perbedaan temporer kumulatif terkait mencapai $350.000. Sehingga $525.000 dikurang $350.000 sehingga mendapatkan $175.000. Itu untuk 2 tahun ke depan, sehingga pada tahun 2011 dan 2012 future taxable deductible amount-nya yaitu $175.000. Sehingga totalnya adalah $350.000. Sedangkan tax rate-nya yaitu 40%. Maka $175.000 dikali 40% dan akan mendapatkan deferred tax liability asset sebesar $70.000 di tahun 2011 maupun 2012. Sehingga total yang kita dapat adalah $140.000 untuk deferred tax liability-nya. Untuk lanjutan B-nya, dengan buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan. Ya, jurnalnya yaitu deferred tax liability at the end of 2010 yaitu sebesar $140.000. 140.000 itu dari sini total deferred tax liability-nya. Lalu deferred tax liability at the beginning of 2010 yaitu $90.000. $90.000 itu dari sini dengan saldo akun liabilitas pajak tangguhan sebesar $90.000. Sehingga
Jika 140.000 dikurang 90.000, maka akan mendapatkan deferred tax expense for 2010, increase required in deferred tax liability sebesar 50.000. Lalu current tax expense for 2010 yaitu sebesar 160.000. Bisa kita lihat di sini, income tax payable for 2010 adalah 160.000. Lalu kita jumlahkan sehingga mendapatkan income tax expense for 2010 yaitu sebesar 210.000. Nah, lalu disinilah jurnalnya. Income tax expense di debit sebesar 210.000, lalu income tax payable di kredit sebesar 160.000 dan deferred tax liability sebesar 50.000 di kredit. Ya. Untuk mengerjakan yang C, buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Nah, jika kita memulai dengan beban laba sebelum pajak penghasilan, maka jurnal-jurnalnya adalah seperti ini. Income before income tax sebesar 525.000. Lalu income tax expense-nya yang sekarang yaitu 160.000 dan futur tax-nya itu sebesar 50.000. Sehingga 525.000 dengan income before income tax dikurang income tax expense 210.000. Sehingga kita mendapatkan net income sebesar 315.000. Havachi Company melaporkan laba sebelum pajak sebesar 80.000 euro pada tahun 2010. Item-item berikut menyebabkan laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak. Yang pertama itu ada penyusutan pada pengembalian pajak atau SPT lebih besar daripada penyusutan pada laporan laba rugi sebesar 16.000 euro. Yang kedua itu ada sewa yang tertagih pada SPT lebih besar daripada sewa yang diperoleh dari laporan laba rugi sebesar 27.000 euro. 3. Ada denda untuk polusi muncul sebagai beban sebesar 11.000 euro pada laporan laba rugi. Tarif pajak Havachi adalah 30% untuk semua tahun, dan perusahaan berharap untuk melaporkan laba kena pajak pada tahun-tahun ke depan. Tidak ada pajak tangguhan di awal tahun 2010. Yang diminta itu yang pertama itu adalah hitunglah laba kena pajak dan tahun utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Yang B itu ada buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan pada tahun 2010. Yang C itu ada buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Yang D itu adalah hitung tarif pajak penghasilan efektif untuk tahun 2010. Yang A itu ada hitunglah laba kena pajak dan utang-utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Pre-tax financial income for 2010 sebesar 80.000 euro, excess depreciation per tax return sebesar 16.000 euro, excess rent collect over rent recognized sebesar 27.000 euro, non-deductible fine sebesar 11.000 euro. Maka cara penghitungannya itu adalah 80.000 euro dikurangkan 16.000 euro ditambah 27.000 euro ditambah lagi 11.000 euro dan menghasilkan taxable income. Taxable income-nya adalah sebesar 102.000 euro. Taxable income sebesar 102.000 euro, enacted tax rate sebesar 30%, maka perhitungannya adalah 102.000 euro dikalikan 30% dan menghasilkan income tax payable sebesar 30.600 euro. Yang B itu ada buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010.
income tax expense-nya sebesar 27.300 euro, pre-tax asetnya sebesar 8.100 euro, pada income tax payable sebesar 30.600 euro, deferred tax liability sebesar 4.800 euro. Temporary difference yaitu depreciation, future taxable deductible amount sebesar 16.000 euro, tax rate sebesar 30%, different tax asetnya tidak ada, different tax liability-nya sebesar 4.800 euro. Temporary difference unit trend-nya future taxable deductible amount sebesar 27.000 euro, tax rate sebesar 30%, different tax asetnya sebesar 8.100 euro, different tax liability-nya tidak ada. Maka total future taxable deductible amount sebesar 11.000 euro, different tax asetnya sebesar 8.100 euro, different tax liability-nya sebesar 4.800. Untuk menghasilkan 4.800-nya, itu ada 11.000 euro dikalikan 30%, menghasilkan 3.300 euro. 8.100 dikurangi hasil sebelumnya sebesar 3.300, maka menghasilkan 4.800 euro. Different tax liability at the end of 2010 sebesar 4.800 euro. Different tax liability at the beginning of 2010 tidak ada. Maka hasil perhitungannya adalah 4.800 dikurangi 0. Maka different tax expense for 2010 sebesar 4.800. Different tax asset at the end of 2010 sebesar 8.100. Different tax asset at the beginning of 2010 sebesar 0. Maka hasil perhitungannya itu adalah 8.100 euro dikurangi 0, maka different tax expense for 2010-nya sebesar 8.100 euro. Different tax expense different tax expense for 2010 sebesar 4.800. Different tax benefit for 2010 sebesar 8.100, maka perhitungannya 4.100 dikurangi 8.100 euro, maka menghasilkan net different tax benefit for 2010-nya sebesar 3.300 euro. Current tax expense for 2010 sebesar 30.600 euro. Maka perhitungannya itu adalah 3.300 euro dikurangi 30.600 euro, maka menghasilkan income tax expense for 2010 sebesar 27.300 euro. Kita akan melanjutkan pertanyaan L19.4 yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Kita masuk kepada poin C. Buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Tadi kan income before income tax-nya itu di soal ada tertulis 80.000 euro. Terus nanti kita kurangi dengan income tax expense. Income tax expense itu kita perolehnya dari mana? Tadi ada di jawaban sebelumnya, current-nya itu senilai 30.600 dan deferred-nya itu senilai 3.300. 3.300 ini hasilnya dari 11.000 kita kalikan dengan 30%. Lalu diperolehnya hasil 3.300.
Dari 30.600 lalu kita kurangi dengan 3.300, dapatlah hasil 27.300. Tadi income before income tax tadi yang senilai 80.000 euro, kita kurangi dengan income tax expense-nya 27.300, lalu kita perolehlah hasil 52.700. Lalu masuk kepada poin D, yang mana perintahnya diminta untuk hitunglah tarif pajak penghasilan efektif untuk tahun 2010. Tadi di poin C, income tax expense tahun 2010 itu adalah senilai 27.300 euro. Terus tadi ada pre-tax financial income-nya, penghasilan sebelum pajak tahun 2010 itu kan senilai 80.000 ya. Jadi tadi 27.300 kita bagi dengan 80%, dapatlah 34,1%. Karena di sini dia minta hitunglah tarif pajak, maka nanti hasilnya dalam bentuk persen. 34,1% ini adalah efektif tax rate pada tahun 2010. Yang A yaitu hitunglah jumlah laba sebelum pajak untuk tahun 2010. Yaitu perbedaan temporer kumulatif pada 31 bulan 12 2010 yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan yaitu sebesar 210.000. Kemudian itu perbedaan temporer kumulatif pada 1 bulan 1 2010 yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan yaitu 150.000. Perbedaan yang berasal dari tahun 2010 yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan yaitu 60.000 yang berasal dari 210 dikurang 150.000. Kemudian yaitu perbedaan temporer kumulatif pada bulan pada tanggal 31 bulan 12 2010 yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan yaitu sebesar 95.000. Perbedaan temporer kumulatif pada tanggal 31 bulan 12 2010 yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan yaitu 50.000. Perbedaan yang berasal dari tahun 2010 yang akan menghasilkan jumlah dapat dikurangkan di masa depan yaitu 45.000 yang berasal dari 95.000 dikurang 50.000. Kemudian yaitu pendapatan keuangan sebelum pajak. Perbedaan awal yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan yaitu 60.000. Perbedaan asal yang akan menghasilkan di masa depan jumlah yang dapat dikurangkan yaitu 45.000. Penghasilan kena pajak untuk tahun 2010 yaitu 115 yang berasal dari 60.000 ditambah 45.000. Kemudian memecahkan untuk pendapatan keuangan sebelum pajak yaitu 60.000 ditambah 45.000 yaitu sama dengan 115. Kemudian 130 yaitu pendapatan keuangan sebelum pajak. Kemudian yang B, buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan untuk tahun 2010. Yaitu beban pajak pendapatan sebesar 52.000, aset pajak tangguhan yaitu sebesar 18.000. Utang pajak penghasilan yaitu 115.000 dikali 40% yaitu 46%. Kemudian pajak tangguhan yaitu 24.000. Perbedaan sementara barang satu kena pajak di masa depan dikurang jumlah yaitu 210 dengan pajak kecepatan 40%. Pajak tangguhannya itu kewajiban sebesar 84.000. Barang kedua kena pajak masa depan yaitu dikurang jumlah 95.000. Kena pajak kecepatannya itu 40%. Pajak tangguhannya yaitu aset sebesar 38.000. Karena tarif pajak tetap, total ini sekarang dapat direkonsilasi. 115.000 dikali 40% sama dengan 38.000 ditambah 84.000. Kemudian pajak tangguhan pada akhir tahun 2010 sebesar 84.000. Kewajiban pajak tangguhan pada awal tahun 2010 beban yaitu 60.000. Pajak tangguhan untuk tahun 2010 kenaikan bersih diperlukan dalam kewajiban pajak tangguhan yaitu sebesar 24 yang berasal dari 84.000 dikurang 60.000.
Kemudian aset pajak tangguhan pada akhir tahun 2010 yaitu sebesar 38.000. Aset pajak tangguhan pada awal tahun 2010 manfaat yaitu 20.000. Pajak tangguhan untuk tahun 2010 kenaikan bersih diperlukan dalam aset pajak tangguhan yaitu sebesar 18.000 yang berasal dari 38.000 dikurang 20.000. Beban pajak tangguhan tahun 2010 yaitu sebesar 24.000. Manfaat pajak tangguhan untuk tahun 2010 yaitu 18.000. Beban atau manfaat pajak tangguhan bersih untuk tahun 2010 yaitu 6.000. Kemudian beban pajak kini untuk tahun 2010 utang pajak penghasilan yaitu 46.000. Beban pajak penghasilan tahun 2010 yaitu totalnya 52.000 yang berasal dari 24.000 dikurang 18.000 ditambah 6.000 ditambah 46.000. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan soal latihan 19 strip 12. Yang bagian C itu soalnya adalah buatlah bagian beban pajak penghasilan dari laporan laba rugi tahun 2010 yang dimulai dengan item laba sebelum pajak penghasilan. Caranya itu, penghasilan sebelum pajak penghasilan senilai 130.000, beban pajak penghasilan ada beban pajak penghasilan saat ini senilai 46.000, beban pajak penghasilan tangguhan senilai 6.000. 46.000 ditambah 6.000 menjadi 52.000. Jadi 130.000 dikurangi dengan 52.000 menjadi 78.000. Batas pemasukannya menjadi 78.000. Yang bagian D-nya itu soalnya adalah hitunglah tarif pajak efektif untuk tahun 2010. Karena tarif pajak yang sama untuk semua tahun yang terlibat dan tidak ada perbedaan permanen, tarif efektif harus sama dengan tarif undang-undang. Perhitungan berikut membuktikan bahwa memang demikian. Caranya adalah income tax expense 2010 senilai 52.000 dibagi dengan pre-tax financial income 2010 senilai 130.000 menjadi 40%. Itu adalah tarif pajak efektif untuk tahun 2010.